Di ujung timur Nusantara, di tanah yang dibelai kabut pagi dan dinyalakan matahari pertama Indonesia. Hidup satu makhluk yang membuat dunia bertanya-tanya. Bagaimana mungkin alam bisa menciptakan sesuatu yang begitu dekat dengan kata sempurna? Ia bukan sekadar burung, ia bukan sekadar warna, ia adalah tarian cahaya yang bergerak di antara cabang-cabang hutan Papua dengan keanggunan yang tidak dimiliki makhluk lain. Inilah cendrawasih, burung yang diberi nama Bird of Paradise oleh para penjelajah. Karena mereka yakin hanya surga yang mampu menciptakan keindahan semacam ini. Namun, jauh sebelum manusia menamainya burung surga, alam telah memahat tubuhnya dengan kesabaran purba. Membangun bulu demi bulu, warna demi warna, dan ritual demi ritual yang hanya bisa dipahami oleh betina cendrawasih sebagai pemilih kehidupan yang sesungguhnya. Bagi kebanyakan orang, cendrawasih hanyalah lilin estetika dari Papua, ikon pariwisata, simbol kemewahan, atau sekadar hiasan poster di dinding-dinding hotel. Tetapi citra itu menipu. Keindahan cendrawasih bukanlah hadiah. Ia adalah biaya, harga yang harus dibayar pejantan untuk satu hal, dipilih. Sebab dalam dunia mereka, keindahan bukan sekadar kelebihan, tetapi prestasi bertahan hidup. Ekor panjang, bulu tebal, dan warna-warna gila yang bertabrakan dengan logika alam liar justru menjadi bukti bahwa pejantan mampu bertahan meski ditinggali atribut yang menyulitkan mereka. Keindahan adalah luka yang disembunyikan, dan cendrawasih memahami itu lebih dari siapapun. Tubuh cendrawasih adalah cerita tentang satu prinsip evolusi yang bahkan membuat Darwin frustrasi. Cendrawasih adalah salah satu contoh terbaik di dunia bagaimana evolusi dapat bergerak bukan karena ancaman kematian, tetapi karena keinginan betina. Para betina memilih pejantan yang punya warna paling aneh, gerakan paling presisi, dan stamina menari paling luar biasa. Hasilnya, tubuh pejantan menjadi semakin tidak masuk akal dari generasi ke generasi. Struktur bulu dengan mikroteknologi alam bulu, cendrawasih bukan sekadar permukaan berpigmen. Di bawah mikroskop, bulu itu tersusun dari lapisan keratin berlapis-lapis, nanorich yang memecah cahaya, kantong udara mikroskopis, partikel pigmen yang tersebar tidak merata. Struktur mikroskopis ini menciptakan fenomena interferensi cahaya. Itulah mengapa warna cendrawasih bisa menyala seakan memiliki lampu dari dalam tubuhnya. Bulu-bulu itu tidak hanya memantulkan cahaya, mereka mengolah cahaya. Ekor yang tidak logis, cendrawasih jantan bisa sepanjang 2 kali tubuhnya. Tipis
lembut, dan berayun seperti pita sutra yang menolak gravitasi. Secara fisik, ekor ini menyulitkan terbang, namun itu justru menjadi bukti kekuatan. Jika ia bisa bertahan dengan beban ini, maka gennya sangat kuat. Betina paham betul pesan itu. Otot-otot kecil untuk tarian presisi cendrawasih jantan memiliki otot pectoralis dan deltoid yang jauh lebih berkembang dari burung pemakan buah lain. Otot ini bukan untuk terbang, melainkan untuk menari. Gerakan cepat, patah, spiral, atau membuka-buka bulu tubuh adalah hasil dari kontrol otot yang luar biasa. Di balik warna yang mencolok, cendrawasih memiliki sistem biologis yang tidak kalah menakjubkan. Metabolisme tinggi untuk seni. Proses menari dan mempertahankan bulu indah menghabiskan energi besar. Kemampuan mencerna gula sederhana, dominasi diet buah kaya fruktosa. Kombinasi ini membuat mereka selalu punya bahan bakar untuk menampilkan pertunjukan harian. Buah-buahan Papua mengandung gula kompleks dan senyawa pahit. Tidak semua burung bisa mencernanya. Namun di usus cendrawasih hidup, bakteri pemecah polisakarida kompleks, mikroba antitoksin, dan strain bakteri khas Papua yang tidak ditemukan di luar pulau ini. Lab biologis itu bekerja tanpa henti, membantu mereka memproses makanan yang memberi energi untuk pertunjukan cinta mereka. Betina tidak memilih sembarangan. Mata betina cendrawasih memiliki kepadatan sel retina yang tinggi. Mereka dapat melihat kilauan bulu pada sudut tertentu, getaran halus, perubahan kecepatan tarian, kestabilan gerakan sayap, kekurangan simetri. Betina adalah juri yang paling teliti di alam liar. Setiap pagi, hutan Papua memiliki panggung, bukan panggung yang dibangun manusia, tetapi panggung yang diwariskan alam. Pejantan datang lebih dulu. Ia membersihkan dahan, membuang daun, menyingkirkan ranting, membuat arena kecil untuk menampilkan dirinya. Lalu ia menunggu, diam, tenang, namun seluruh tubuhnya siap untuk pertunjukan yang telah diwariskan ribuan generasi. Ketika betina mendekat, dunia berubah. Hutan menjadi teater, sinar matahari menjadi spotlight, bulu ekor menjadi tirai sutra, dan pejantan menjadi penari yang melangkah di antara batas kehidupan dan seni. Ia bergerak dengan pola kompleks, melompat, membungkuk, berputar, mengepak sayap, mengguncang bulu, membuat tubuhnya menjadi bola cahaya, dan betina menilai tanpa ekspresi, tanpa suara, tanpa ampun, karena bagi mereka kesempurnaan adalah syarat hidup. Namun panggung ini tidak lagi aman. Hutan Papua perlahan menyusut. Penebangan liar, pertambangan fragmentasi habitat perburuan bulu di masa lalu. Cendrawasih tidak bisa hidup di hutan yang rusak setengah. Mereka memerlukan dahan tinggi, ruang tarian, cahaya matahari tepat, pepohonan tua, buah hutan asli, dan ketenangan. Ketika salah satu hilang, mereka ikut hilang.
Beberapa spesies kini kritis. Beberapa bahkan tidak terlihat lagi di lokasi-lokasi klasik. Namun cendrawasih bukan hanya simbol. Mereka adalah pekerja ekologis. Dengan memakan buah, mereka menyebarkan biji ke tempat-tempat jauh melalui kotorannya. Mereka membantu regenerasi hutan. Mereka adalah kurir kehidupan yang tanpa suara menjaga keseimbangan bumi Papua. Jika mereka hilang, hutan ikut kehilangan masa depannya. Pada akhirnya, cendrawasih adalah bukti bahwa evolusi tidak selalu mengejar kekuatan, tetapi terkadang mengejar keindahan. Bahwa cinta, bahkan di alam liar, bisa membentuk tubuh, membentuk warna, dan membentuk masa depan. Di hutan-hutan Papua, di antara cahaya yang menyelinap di dedaunan, burung-burung ini menari untuk satu alasan: melanjutkan garis hidup. Dan selama hutan masih berdiri, selama dahan masih terbuka untuk menjadi panggung, selama cahaya masih jatuh pada bulu emas mereka, kisah mereka akan tetap hidup. Inilah cendrawasih, penari dari cahaya, simbol keindahan yang tidak hanya terlihat, tetapi juga menjaga kehidupan.